Kalau digabung dengan ikan koki bertengkar nggak bang? Ikan koki itu lebih soft ya giat ininya teman-temannya, lebih soft dan dia butuh ekosistem air kolam itu yang memang lebih tenang gitu. Kalau menurut saya sih kalau bisa atau tidak ya bisa ya, ikan itu mau digabung dengan apa aja bisa gitu. Mau digabung dengan buaya aja juga bisa gitu. Asal dikasih makan banyak gitu, supaya buayanya nggak makan ikan. Tapi kalau sudah hobi koi, senang dengan koi, nanti di fasenya itu teman-teman akan tahu bahwa oh koi ini ternyata lebih elok, lebih pas itu ketika dirawat di kolam hanya khusus untuk koi aja gitu. Biar kolam nggak bocor, kalau pertanyaan biar kolam nggak bocor itu ya dirancang bangun dari awal itu menggunakan material yang baik itu bang, sandanes. Tapi kalau sudah jadi kolamnya, dan bocor, dan bocornya itu sering gitu ya teman-teman ya, itu akan ya menjadi permasalahan yang berkepanjangan gitu ya. Tapi kalau memang bisa mencari sumber bocornya dan menggunakan media atau menggunakan bahan yang bisa mengantisipasi dia bocor kembali, itu bisa tahan lumayan lama ya durasi kolamnya gitu. Tapi rata-rata ya teman-teman, kolam-kolam dengan menggunakan bahan yang mungkin dalam tanda kutip ya kurang begitu baik untuk bisa menampung air dalam durasi waktu yang lama gitu, dengan isinya itu ikan bagus-bagus gitu ya, itu biasanya ya teman-teman ya, dengan bahan-bahan yang nggak terlalu baik itu biasanya ada aja bang mbak yang bocor, yang rembes gitu di sudut-sudut atau di sisi-sisi kolamnya, itu pasti ada ya di sepanjang perjalanannya. MG88 suka ada yang loncat nggak bang ikannya ke darat? Sudah berapa episode, sudah berapa ikan yang loncat ya di kolam saya ini. Tapi MG88 sekarang enggak ya, karena saya udah pakai ini bang, MG. Salam kenal dulu tapi ya bang, MG dengan second line ya. Ini saya buka, saya lab ini aja bang, saya lab TikTok ini. Nanti setelah lab TikTok biasanya saya pasang semua paranet ini. Dan kalau nggak dipasang ya itu ya, kadang gini-gini aja ya. Nah, kita kasih gerak-gerakan tangan gini loncat ke sini dia. Dikirain mau kasih pakan gitu. Ini belum saya kasih pakan ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, terutama Bang KS ya. Saya nggak kasih pakan pas lab gitu karena riweuh lihatnya gitu ya. Riweuh lihatnya, terus kotoran itu berterbangan di airnya, itu nggak enak dilihat gitu. Saya itu ingin menyajikan view yang indah gitu, karena ya namanya binatang ya, makan mulutnya ngunyah, bawahnya keluar semua gitu, dan itu kotor semua airnya. Nanti untuk bisa terserap ke lubang bottom drain itu agak lama. Baiknya ngasih micro mic untuk ukuran kolam panjang 3 meter, lebar 1 meter. Itu berapa hari sekali isi? 8 ekor. Wih, ini Bang siapa ini? Bang Mas Perli ya. Mas Perli, selamat bergabung ya Mas. Salam kenal ya, salam satu hobi ini, kayaknya memang pecinta koi juga ini ya kayaknya ya. Baiknya ngasih mikromik itu ini ya apa? Bakteri ya bang ya, bakteri baik untuk kolam koi ya. 3 meter kali 1 meter, berapa hari sekali isi 8 ekor. Nggak pakai berapa hari sekali gitu bang. Kalau mikromik ini ya ini sama dengan B Mikro kan, B Mikro Plus kan. Saya validasi ulang dulu. Saya tanya lagi, bener ya bang Mas Perli, B Mikro Plus itu ya bang? Oh ya. Jadi pemberian B Mikro Plus itu bang, ada caranya gitu bang. Untuk awal-awal kolam running bang, itu 1 ton itu 1 tutupnya itu kalau nggak salah ya. 1 ton air itu 1 tutup B Mikro Plus itu. Jadi kalau 5 ton ya 5 tutup. Untuk abang yang sering lihat ya tutorial pemberian B Mikro Plus di baik di tutorial di TikTok, di YouTube, yang ditebarin ke kolam gitu ya, atau yang langsung di chamber, atau yang di yang di skimmer gitu ya, itu
marketing strategi gitu ya sebenarnya. Tapi pada hakikatnya itu biota itu atau mikroorganisme itu hidupnya itu di ini bang, di chamber 2 gitu, di media filter biologis gitu. Jadi sebaiknya langsung, kalau menurut saya sih sebaiknya langsung ditetesin aja di chamber 2 gitu, atau chamber berapa aja ya, karena beda-beda ya teman-teman ya. Kalau yang 5 chamber mungkin chamber biologisnya itu di chamber 3 gitu. Artinya teteskan aja B Micro Plus itu di chamber biologisnya gitu, sebanyak dosis tonase airnya itu 1 ton 1 tutup gitu ya. Nah, jadi dibiarkan saja running sampai berapa periode gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yang pasti mereka itu, bakteri-bakteri baik itu akan menempati ruang-ruang ya, atau rongga-rongga yang ada di media filter biologis itu. Nanti disitulah mereka akan bekerja ya, pagi, siang, sore, malam, menghadang ya semua kotoran-kotoran halus ya yang sudah terurai di chamber 1 ya, chamber mekanis atau chamber yang lebih kotoran kasar ya. Nanti chamber partikel halus itu yang lebih banyak amonia ya sebenarnya, nanti itu akan diurai oleh bakteri itu ya, akan dimakan gitu, nanti akan berproses yang namanya tuh nitrifikasi di situ. Jadi bakterinya itu sebagai nitrifikatornya gitu, atau pelakunya untuk merubah amonia tadi menjadi nitrit gitu ya teman-teman ya. Kalau outdoor bang, kalau outdoor itu indikatornya biasanya bang ada di, kalau saya ya indikatornya untuk menambahkan itu ya ada di kualitas airnya bang. Sama ini bang, satu lagi kalau saya itu kalau chamber 4 itu udah tekor, kalau kolam saya itu indikatornya chamber 4 juga bang. Kalau chamber 4 itu udah tekor gitu ya, airnya itu udah nggak jalan lancar lagi, biasanya ada kemungkinan sumbat di chamber 1 gitu bang, di chamber 1 atau di chamber 2 nya gitu bang ya, kebanyakan sampahnya gitu ketimbang bakteri yang harus mengurai. Nah biasanya saya tambahin B Micro Plus itu pada kondisi-kondisi seperti itu bang, dan biasanya saya tuangin di skimmer biasanya kalau kecurigaan kita itu ya sumbatnya sistem filtrasinya itu ada di chamber 1. Nah biasanya saya tetesin di skimmer gitu bang. Di skimmer itu bisa 2 tetes 3 tetes gitu, 2 tetes 2 tutup 3 tutup gitu. Berfungsi menurut abang B Micro itu, pemuda bingung, berfungsi menurut abang. Lah ini kolam saya ini kalau nggak ada B Micro Plus gimana coba? Saya kuras terus pasti, saya cuci terus chambernya. Pemuda bingung. Dan sama aja ya, B Micro Plus itu banyak macamnya teman-teman ya. Ada untuk pertanian, ada untuk peternakan ya, ada untuk perikanan, dan fungsinya itu sama, mengurai ya, mengurai unsur-unsur yang berbahaya gitu yang ada di, baik di tanah, di air kolam atau di ini ya, yang diubahnya atau di apa, nitrifikasi ya namanya, menjadi nitrat gitu. Pertanyaannya ngeri ya, pemuda bingung ini. Berfungsi menurut abang B Micro Plus itu? Kalau menurut pemuda bingung bisa nggak dicoba? Saya menarik juga dengan bahasanya ini ya. Saya izin semat ya, saya izin sematkan ya bang, pemuda bingung. Sekarang saya balik bertanya ya bang ya. Kalau menurut bang pemuda bingung gimana? Kalau menurut saya berfungsi, karena kolam saya ini kalau nggak ada B Micro Plus habis aja gua, sudah tinggal sedikit aja saya bingung biasanya. Walaupun saya bisa buat sendiri ya gitu ya. B Micro Plus ini bisa dibuat sendiri ya teman-teman ya. Tinggal kita tambahin anu gitu. Dianukan gitu. Nanti berkembang biak semua bakterinya. Bang, kalau kolam cor, voice layer saya kadang makanin dinding, aman kah? Saya cuma pakai 1 chamber. Waduh. Chambernya ini berarti repot lah bang ya, Mas Peri ya. Asli pasti repot, pasti mudah sekali untuk durasi membersihkan ininya ya. BG lah, apa BG lah katanya.
kayaknya ini ya, orang-orang nggak penting ya. Oh, kirain ini ya, maaf ya BG Ayu ya, BG lah ya, Tata Ayu ya, saya kira tadi ini ya spammer dari luar negeri itu. Ternyata orang ya, cantik, salam kenal. Saya udah curiga dulu. Tata Ayu ya, selamat bergabung ya Mbak Tata. Saya dulu pernah ini Mbak ya, di spam gitu, di spam sama orang dengan tampilannya kayak Mbak Ayu gini ya, cantik, menarik, rambutnya rambut bule-bule gitu ya. Ngopi Mbak Ayu, Mbak Tata Ayu ya. Bang, lampu UV penting kah? Penting, baik indoor maupun outdoor ya. Menurut saya penting sekali lampu UV itu ya, untuk menjaga keseimbangan ya, sebenarnya lebih menjaga keseimbangan kalau yang indoor ya, pertumbuhan dari alga. Tapi kalau yang outdoor kayaknya ini ya, yang outdoor itu kayaknya memang dari di awal-awal tuh butuh gitu sebelum kolamnya nature ya. perlu Mbak Ayu, perlu Mbak Ayu. Indoor saya. Nah, indoornya itu masih kena matahari nggak Mbak Tata Ayu? Masih masuk nggak sinar matahari gitu dalam pagi sampai sore gitu. Kolam saya juga indoor tapi masih kena matahari gitu, makanya warnanya itu masih agak bisa saya klasifikasikan sebagai pertumbuhan atau perkembangan ikan koi yang masih wajar menurut saya kolam saya ini, karena masih terpapar matahari ya. Dan ada beberapa kolam sih yang menurut saya sih nggak wajar ikannya cantik-cantik, keren-keren, mahal-mahal, tapi pucat-pucat gitu ikannya, kayak pakai ini skincare semua gitu, putih-putih dikit paling, kalau terbit sama terbenam aja kenanya. Nah, sama kayak kolam saya berarti ini Mbak Tata Ayu. Kolam saya itu di matahari terbit kenanya, matahari pagi pas gitu ya. Nah, makanya besok Mbak Tata belum follow second land ya, saya undang ya Mbak Tata ya, spesial ya ini Mbak Tata, untuk saya undang besok pagi kan. Saya itu sebenarnya Mbak Tata agak kesulitan ya dapat momen